Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana mungkin candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan bisa berdiri di tanah Nusantara? Padahal agama Hindu dan Buddha berasal dari India yang jaraknya ribuan kilometer dari Nusantara. Hai semua, selamat datang dalam video pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan menjelajahi misteri sejarah yang menarik bagaimana agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara. Ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kita telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana animisme ini merupakan kepercayaan dalam memuja roh-roh nenek moyang. Namun, sekitar abad keempat Masehi, pengaruh Hindu-Buddha mulai muncul di wilayah Nusantara. Lantas, bagaimana agama-agama dari India ini bisa sampai dan berkembang ke wilayah kita? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha datang ke Indonesia melalui teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori pertama adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Vanler pada tahun 1934. Menurut teori ini, agama Buddha dibawa oleh para Brahmana atau pendeta dari India, di mana para pendeta datang ke Nusantara atas undangan raja-raja lokal yang tertarik dengan ajaran dan pengetahuan mereka. Selain itu, para raja juga tertarik dengan melegitimasi kekuasaan raja-raja India agar kekuasaan mereka menjadi lebih luas. Di mana para Brahmana yang berasal dari India mengajarkan ritual keagamaan, sastra, dan sistem pemerintah kepada elit kerajaan. Hal ini menjelaskan mengapa pengaruh Hindu-Buddha lebih kuat di kalangan bangsawan daripada rakyat biasa. Nah, menurut J.C. Vanler pada tahun 1934, teori inilah yang menjadi landasan bagaimana kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk ke wilayah Indonesia. Teori ini didasari pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Serta bukti yang mendukung teori ini adalah banyaknya prasasti berbahasa Sanskerta dengan aksara Pallava. Aksara Pallava yang berisi istilah-istilah upacara keagamaan di mana aksara Pallava ini hanya dapat dipahami oleh kaum Brahmana saja. Namun, terdapat juga kelemahan teori ini di mana menurut aturan kesucian dalam tradisi Hindu, menyeberangi lautan dianggap dapat menyebabkan pencemaran ritual dan kehilangan kesucian kasta Brahmana. Lautan dipandang sebagai batas yang tidak boleh dilanggar karena di luar wilayah tanah suci. Teori selanjutnya yaitu teori kesatria yang dikemukakan oleh Frederick David Kanbosch. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha dibawa masuk oleh para ksatria atau prajurit dari India yang melakukan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara termasuk Nusantara. Lalu para ksatria dan prajurit tersebut berhasil mendirikan kerajaan-kerajaan serta membentuk koloni-koloni baru setelah menguasai wilayah tertentu. Dan mereka mulai memperkenalkan kepercayaan, budaya, dan pemerintahan dari India. Serta mereka juga menikah dengan perempuan lokal dan membentuk elit penguasa yang baru. Teori ini pula didukung oleh adanya cerita-cerita tentang kolonisasi India di berbagai wilayah Asia Tenggara. Namun, teori ini memiliki kelemahan karena minimnya bukti arkeologis serta tulisan tentang invasi besar-besaran dari India ke wilayah Nusantara. Nah, teori yang ketiga yaitu teori Vaishya yang dikemukakan oleh N.G. Kroll. Menurut teori ini, agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang atau Vaishya dari India yang berdagang dengan masyarakat Nusantara, di mana perdagangan antara India dan Nusantara telah berlangsung sejak awal Masehi. Para pedagang India ini menetap di pelabuhan-pelabuhan penting di Nusantara, lalu menikah dengan penduduk lokal, dan membentuk komunitas-komunitas kecil. Nah, melalui interaksi sehari-hari, mereka memperkenalkan kepercayaan, tradisi, dan budaya mereka. Nah, teman-teman, kalian pernah tidak melihat ciri-ciri fisik teman kalian yang terlihat seperti keturunan India nih? Nah, bisa jadi mereka berasal dari keturunan nenek moyang para Vaishya loh.
Di mana bukti yang mendukung teori ini adalah penemuan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang terletak di dekat jalur perdagangan atau pesisir pantai. Namun karena kurangnya bukti tulisan membuat teori ini semakin melemah dibandingkan dengan teori yang lain. Teori yang terakhir yaitu teori arus balik yang dikemukakan oleh George Codes. Berbeda dengan teori sebelumnya, menurut George, teori ini menekankan peran aktif penduduk Nusantara dalam proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha yaitu para bangsawan. Di mana menurut teori ini, para bangsawan Nusantara sendirilah yang pergi ke India untuk belajar. Di sana mereka mempelajari agama, filsafat, sastra, dan sistem pemerintahan di India. Setelah kembali ke Nusantara, mereka menerapkan dan menyebarkan pengetahuan yang telah dipelajari dengan adaptasi sesuai kondisi dan budaya lokal. Bukti yang mendukung teori ini adalah catatan pendeta Tiongkok Ising yang menyebutkan adanya pusat pendidikan Buddha di Sriwijaya yang dikunjungi banyak pelajar dari berbagai negeri. Juga ada kisah perjalanan pendeta Atisa dari Sriwijaya ke Tibet untuk menyebarkan ajaran Buddha. Nah teman-teman, teori arus balik ini sering dianggap sebagai teori yang paling masuk akal karena menjelaskan bagaimana agama dan budaya Hindu-Buddha tidak hanya diadopsi tetapi juga diadaptasi dan disesuaikan dengan budaya lokal, hingga menghasilkan bentuk unik Hindu-Buddha Indonesia yang berbeda dari versi India. Teori yang telah kita bahas, para sejarawan modern cenderung berpendapat bahwa proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia merupakan kombinasi dari berbagai faktor. Yang menarik adalah bagaimana nenek moyang kita tidak sekedar menerima pengaruh asing secara pasif, tetapi secara aktif memilih, mengadaptasi, dan mengembangkannya menjadi bentuk yang unik. Inilah yang membuat peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dari negeri asalnya. Nah teman-teman, setelah mengetahui bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, Ibu ingin tahu nih, bagaimana atau sejauh mana sih pemahaman adik-adik tentang materi kita pada hari ini? Silahkan mengerjakan refleksi yang telah Ibu bagikan ya. Proses akulturasi budaya yang telah ribuan tahun lalu terjadi ini telah membentuk identitas bangsa kita hingga saat ini. Dari pengalaman sejarah ini kita belajar bahwa keterbukaan terhadap pengaruh luar sambil tetap mempertahankan jati diri telah menjadi kekuatan bangsa Indonesia sejak zaman kuno. Dari pengalaman sejarah ini kita belajar bahwa keterbukaan terhadap pengaruh luar sambil tetap mempertahankan jati diri telah menjadi kekuatan bangsa Indonesia sejak zaman kuno. Nah teman-teman, sekian video pembelajaran kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Nah teman-teman, sekian video pembelajaran